Saya persilakan Pak Budi. Langsung mulai ya Kak Indri? Ya, silakan. Oke, mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa buat kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau ya Bapa di surga, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi kami boleh berkumpul di wadah Gereja GBI Kemuliaan ya Tuhan dengan ibadah online ya Bapak. Terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Mari sekali lagi Allah Roh Kudus, kami beri kebebasan untuk menguasai hati pikiran kami, mengambil alih semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami dengar pagi ini, apa yang kami terima pagi ini, semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Otoritas Allah turun buat hidup hamba secara pribadi, mengurapi lidah mulut bibir hamba, hati pikiran hamba, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan dari Engkau ya Roh Kudus, perkataan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ambil alih hidup hamba ya Roh Kudus. Hamba izinkan Engkau Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya memakai hidup hamba untuk berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Hamba bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau Roh Kudus hamba tidak bisa melakukan apapun. Hamba tidak bisa berkata apapun. Oleh sebab itu sekali lagi ambil alih hidup hamba. Otoritas Tuhan turun atas hidup hamba. Buat jemaat Tuhan yang mendengarkan, mari Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Telinga-telinga kami menjadi telinga seorang murid dan hati kami menjadi tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi, urapi kami semua, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya buat kami pagi ini. Sehingga pagi ini, ketika kami keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini, selesai ibadah Zoom ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya beban berat, yang punya masalah diberi kekuatan oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi ini kami siap belajar firman-Mu, kami siap belajar, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami siap mendengar firman-Mu pagi ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya terdengar dengan baik ya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberikan buat saya pagi ini oleh Ibu Gembala, oleh rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, sehingga pagi ini saya boleh kembali dipercayakan untuk buat memberitakan firman pagi ini. Tema saya hari ini judulnya Kuasa Roh Kudus. Jadi seperti minggu lalu Ibu Indri sampaikan, selama 3 bulan ini kita akan terus berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Jadi waktu minggu pertama kita udah dengar dari Ibu Gembala kita tentang siapa Roh Kudus. Minggu lalu kita dengar dari Ibu Indri, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan pagi ini kita mau belajar bersama-sama tentang kuasa Roh Kudus. Nah, mari kita buka ayatnya Bapak Ibu sekalian dengan cepat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Wah, ini ayat yang favorit nih. Ayat yang sering kali kita sudah dengar, bahkan ayat favorit ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi pagi ini tema saya adalah kuasa Roh Kudus, dan ayat yang diberikan kepada saya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ketika saya terima tugas ini yang diberikan buat saya, terus saya dapat ayat ini, saya mencoba kembali merenungkan ayat ini. Dan ini ayat ini merupakan perkataan terakhir sebelum Yesus naik ke surga gitu kan. Kita tahu kalau kita baca ayat sebelumnya itu Tuhan Yesus kumpulin murid-muridnya di situ, dan Tuhan Yesus ngomong ini untuk terakhir kalinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, ketika saya mulai pribadi merenungkan ayat itu, yang saya temui begini Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi saksi kita harus punya kuasa, betul? Jadi untuk menjadi saksi Kristus, kalau dari ayat ini yang saya dapatkan, kita harus punya kuasa. Dan untuk punya kuasa,
untuk punya kuasa yang berasal dari Roh Kudus, kuncinya adalah Roh Kudus harus turun atas hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi saya mau bilang gini, untuk jadi saksi Kristus, kita harus punya kuasa. Dan untuk punya kuasa itu, kuncinya Roh Kudus harus turun dalam hidup kita. Nah, kalau kita bicara Roh Kudus turun, kita tahu Bapak Ibu sekalian 2000 tahun yang lalu waktu di loteng Yerusalem dan seringkali dikotbahkan juga Roh Kudus sudah turun. Amin. Roh Kudus sudah turun dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi waktu 2000 tahun yang lampau waktu murid-murid Tuhan Yesus di atas loteng itu. Itu di Kisah Para Rasul 2 itu. Di situ luar biasa Roh Kudus turun, angin begitu kencang, lidah-lidah api. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita tahu itu Roh Kudus sudah turun di atas dunia ini kan gitu kan, karena Yesus naik, Roh Kudus turun. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian, yang dalam perenungan saya sekali lagi, dalam perenungan saya, dalam pemikiran saya, apakah Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita? Ini menjadi tanda, artinya gini, kenapa saya harus ulang kata ini? Kenapa saya harus bahas masalah ini? Karena memang saya terpikir begini, seringkali kita cuma berpikir tentang kuasa saja. Tapi yang harus kita pahami dan kita mengerti di titik ini adalah kita punya kuasa karena Roh Kudus turun atas hidup kita. Nah, jadi timbul pertanyaan dalam pikiran saya, apakah Roh Kudus sudah turun dalam hidup saya? Karena begini Bapak Ibu sekalian, kata turun itu, arti kata turun itu, sekali lagi ini pengertian yang saya dapatkan setelah saya merenungkan firman Tuhan. Kata turun itu artinya gini Bapak Ibu sekalian, kata turun itu artinya tinggal. Ketika Roh Kudus itu turun, berarti Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Terus Roh Kudus bergerak aktif dalam hidup kita. Terus Roh Kudus menguasai hidup kita. Jadi kata turun itu, ketika saya mulai merenungkan ayat ini, saya diberi pengertian seperti itu. Tinggal, bergerak atau aktif, dan menguasai hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini maka itu kenapa saya ulang, ini perlu mungkin dalam tanda kutip, bukan berarti saya sedang bilang A, B, C, enggak, tapi saya mau bilang, mari kita mulai cek hidup kita. Saya pun pribadi ketika saya mulai menyiapkan firman ini, ketika saya mulai dapatkan hikmat seperti ini, dapatkan hal seperti ini, saya mulai ngecek dalam hidup saya, Bapak Ibu. Apakah benar Roh Kudus sudah turun dalam hidup saya? Karena kalau Roh Kudus itu turun dalam hidup saya, berarti Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saya. Roh Kudus itu bergerak dalam hidup saya, dan Roh Kudus itu menguasai hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kunci buat saya, itu hal yang harus kita perhatikan. Karena ketika di situ, kalau Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita, dia tinggal dalam hidup kita, dia bergerak dalam hidup kita, dia menguasai hidup kita, maka saya percaya kita punya kuasa, Bapak Ibu sekalian. Ada kuasa, ya gitu. Jadi Roh Kudus harus turun dulu dalam hidup kita, jadi punya kuasa. Nah, pertanyaan selanjutnya yang terpikir dalam hidup saya begini, dalam pemikiran saya ketika saya mulai merenungkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, kapan sih? Kapan? Nah, ini dia. Kalau tadi Roh Kudus turun itu, waktu Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saya, bergerak dan menguasai hidup saya. Nah, pertanyaannya gini, kapan Roh Kudus tinggal, bergerak dan menguasai hidup saya? Itu jadi PR juga buat saya. Jadi ketika saya mulai merenungkan ayat ini, pertanyaan pertama itu, sudahkah Roh Kudus turun hadap hidup saya? Pertanyaan kedua selanjutnya, kapan itu Roh Kudus tinggal dan bergerak dan menguasai hidup saya? Nah, ketika saya mulai merenungkan kapan ya Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saya, bergerak dalam hidup saya, dan menguasai hidup saya. Oh, ternyata saya teringat satu ayat, Bapak Ibu sekalian. Wahyu 3 ayat 20 gini. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saya ulang. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi pertanyaan saya, kapan Roh Kudus tinggal, bergerak, dan menguasai hidup saya? Jadi ketika saya buka hati, ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu saya buka hati, saya izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup saya, untuk tinggal dalam hidup saya, untuk bergerak dalam hidup saya. Jadi
saya harus buka hati, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk supaya Roh Kudus masuk, tinggal, hidup bersama-sama saya dan menguasai hidup saya bahkan. Wah, ini dia. Jadi kita harus buka hati untuk mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal, bergerak, dan menguasai hidup kita. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu, Alkitab bilangnya Roh Kudus itu tertib dan teratur. Jadi saya pribadi ingin berkata, Roh Kudus itu nggak pernah maksa kita. Roh Kudus itu nggak pernah intervensi kita. Roh Kudus itu nggak pernah memaksakan kehendak. Enggak. Roh Kudus adalah roh yang teratur, roh yang tertib. Dia nggak maksain kita. Maka itu begini, timbul pemikiran saya begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan heran ya. Jangan heran, jangan bingung kalau misalnya kita lihat nih sekeliling kita nih. Misalnya ada teman kita, ada siapa saudara-saudara kita, mereka mungkin udah sering dengar tentang firman Tuhan, udah dengar tentang Yesus, udah dengar tentang Tuhan Yesus, udah tahu nih. Tapi kok mereka nggak percaya ya? Mereka kok mereka nggak percaya Yesus, bahkan mereka cuek. Bahkan kalau diajak ke gereja, nggak mau, nanti aja gitu. Padahal mereka tahu loh. Bahkan mungkin mereka udah melihat banyak mukjizat terjadi gitu, yang hamba-hamba Tuhan lakukan, yang anak-anak Tuhan lakukan. Tapi orang-orang tersebut sepertinya kayaknya cuek, bebek, nggak peduli. Kenapa? Itu dia. Masalahnya kenapa? Karena mereka nggak buka hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi penting buat kita pagi ini, Tuhan ingatkan saya secara pribadi, kalau mau Roh Kudus turun terhadap hidup kita, kalau Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus mau bergerak dalam hidup kita, dan Roh Kudus menguasai hidup kita, kita harus buka hati. Kita harus buka hati. Kita buka hati kita selebar-lebarnya, kita buka hidup kita selebar-lebarnya, Roh Kudus masuk, nah dia di situ tinggal, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti selanjutnya untuk pembahasan ini mungkin kita akan dengar di tema dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia tinggal dalam hidup kita, dia menguasai hidup kita, maka apa? Maka kuasa Roh Kudus akan bekerja secara otomatis dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Roh Kudus tinggal menguasai hidup kita, maka kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, pagi ini nih yang kita mau sharingkan tentang kuasa Roh Kudus. Kenapa saya harus mulai dari atas dulu? Karena saya pribadi ingin supaya kita mengerti, memahami. Jangan kita cuma klaim-klaim tentang kuasa Roh Kudus gitu. Ya, kita akan terima kuasa. Nanti dulu. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, pertanyaannya hari ini, sudahkah Roh Kudus turun atas hidup kita? Sudahkah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Sudahkah Roh Kudus bergerak dalam hidup kita? Sudahkah Roh Kudus menguasai hidup kita? Kalau enggak, mohon maaf, jangan bermimpi, jangan berharap kita punya kuasa di situ, Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi ini kita mau bicara apa arti kuasa Roh Kudus sesuai tema yang diberikan buat saya pagi ini. Nah, apa sih arti kuasa? Nah, setelah saya terus belajar untuk merenungkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kuasa Roh Kudus itu adalah gini, kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan yang berasal dari Roh Kudus. Jadi kalau kita ngomong tentang kuasa itu bicara tentang apa? Tentang kemampuan, tentang kekuatan, dan tentang kesanggupan yang berasal dari Roh Kudus tentunya. Jadi kalau kita ngomong tentang kuasa Roh Kudus itu bicara kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan yang berasal dari Roh Kudus. Nah, pagi ini firman Tuhan bilang gini, kamu akan menerima kuasa. Nah, kuasa untuk apa sih itu, Bapak Ibu? Nah, ini ada 4 hal yang mau saya bagikan pagi ini yang mungkin kita bisa belajar bersama-sama. Sebenarnya mungkin banyak ya kuasa-kuasa Roh Kudus, kuasa-kuasa Roh Kudus, tapi pagi ini saya hanya mau bagikan tentang 4 hal saja, Bapak Ibu sekalian, tentang kuasa Roh Kudus. Jadi apa itu kuasa Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kuasa Roh Kudus itu adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan kita nih yang diberikan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan, mengerti siapa Tuhan, memahami siapa Tuhan. Jadi kalau bisa dibilang apa itu kuasa Roh Kudus? Kuasa Roh Kudus itu kemampuan yang dari Roh Kudus itu sehingga kita itu bisa mengenal siapa Tuhan, bisa memahami siapa Tuhan, bisa mengerti siapa Tuhan. Kenapa saya bilang begitu, Bapak Ibu sekalian? Jadi begini. Jadi ketika kita mulai buka hati, terima Yesus, buka hati, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Nah, saya percaya di situ Roh Kudus bergerak, di situ Roh Kudus
menguasai kita. Nah, di situ Roh Kudus beri pengertian kepada kita sehingga kita apa? Sehingga kita menerima dan percaya Yesus adalah Tuhan. Saya mau bilang begini, untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, untuk bisa percaya Yesus sebagai Tuhan, itu Roh Kudus yang berikan. Itu kuasa itu dari Roh Kudus. Pengertian itu dari Roh Kudus. Pemahaman itu dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketika kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berasal dari Roh Kudus. Bukan karena kuat gagah kita. Itu karena Roh Kudus. Kenapa? Karena kita buka hati, Roh Kudus tinggal, Roh Kudus diam, Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus kasih tahu sama kita. Roh Kudus mengajarkan kita. Jadi disitulah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Yohanes 16 ayat 13 14. Kita mundur sedikit. Yohanes 16 ayat 13 14. Yang kemarin sudah dibawain oleh Ibu Diana dan Ibu Inti juga. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama yang saya temui bicara tentang kuasa Roh Kudus itu, ternyata kuasa Roh Kudus itu kuasa di mana kemampuan, kekuatan, kesanggupan kita untuk lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Untuk lebih lagi memahami siapa Tuhan kita. Untuk lebih lagi mengerti siapa Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau bilang begini. Mungkin banyak orang tahu siapa Yesus. Mungkin banyak orang pernah dengar siapa Yesus. Tapi untuk bisa memahami siapa Yesus sesungguhnya, itu cuma Roh Kudus doang yang bisa kasih pengertian buat kita. Kalau enggak, mereka enggak akan percaya. Tapi ketika Roh Kudus yang mengajarkan kita, Roh Kudus yang kasih kekuatan, kemampuan, kesanggupan kita untuk mengetahui siapa Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, di situ kita mulai mempercayai Dia. Jadi kuasa yang pertama adalah di mana kita diajar Roh Kudus untuk apa? Untuk mengenal, untuk memahami, untuk mengerti siapa Bapa, siapa Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting karena sekali lagi, karena kalau kita kurang pemahaman, maka jujur aja kita nggak akan ada, bisa salah, bisa keliru, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat penting Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Jadi dia yang kuasa yang pertama, dia berikan kita kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk mengerti, untuk mengenal, untuk memahami siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kuasa itu untuk apa? Kekuatan dan kemampuan kita untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Jadi waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus menguasai hidup kita, maka otomatis kita punya apa? Punya keberanian. Punya antusias untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu sekalian ingat gak? Waktu pas Roh Kudus turun tuh, waktu dalam Kisah Para Rasul 2, waktu pertama Roh Kudus turun, wah, waktu itu kan mereka kan mulai berkata-kata dengan bahasa lain, terus perkataannya apa? Menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Wah, terus apa? Kita tahu lagi, terus di situ khotbah berapi-api tentang Yesus. Tentang siapa Yesus. Saya mau bilang begini, Bapak Yesus sekalian. Sebelumnya kita tahu siapa Petrus. Dia orang yang menyangkal Yesus, dia orang yang mengingkari Yesus. Tapi ketika Roh Kudus turun dalam hidupnya, Roh Kudus menguasai hidupnya, Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, dia punya kuasa, dia punya keberanian, dia punya antusias untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan siapa Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian.
bukan pekerjaan Petrus, tapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup Petrus, Roh Kudus yang menguasai hidup Petrus, maka itu dia memberitakan Injil. Sama juga kayak Paulus, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu juga kan Paulus kan. Paulus siapa dia? Dia orang yang menganiaya jemaat. Dia pembunuh, dia orang yang kejar-kejar nih orang Kristen waktu itu, anak murid-murid Tuhan, bukan belum orang Kristen, murid-murid Tuhan. Tapi setelah dia penuh Roh Kudus, dia antusias juga untuk memberitakan siapa Yesus, menceritakan tentang siapa Yesus. Jadi saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Ketika Roh Kudus tinggal, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka ada kekuatan, ada kesanggupan, ada kemampuan yang Roh Kudus berikan buat kita itu untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan siapa Yesus. Dan itu sangat luar biasa kalau tuntunan dari Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ kita akan diberi hikmat-hikmat yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru, pengertian-pengertian yang baru, sehingga waktu kita berkata-kata dengan misalnya orang yang akan kita injili atau dengan orang banyak begitu, saya percaya di situ mengalir kata-kata hikmat, kata-kata pewahyuan yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari kita. Karena kalau sifatnya pengetahuan, itu cuma mentok di kalau orang bilang di jiwa saja. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus yang mengilhamkan itu, Roh Kudus yang kasih kekuatan itu, dia akan mendobrak roh kita. Tubuh jiwa roh didobrak sehingga benar-benar orang itu akan melek, orang itu akan mengerti siapa Yesus, siapa Tuhan. Nah, itu dia. Jadi kuasa kedua yang saya berbicara di sini ada bicara di mana Tuhan berikan kita kemampuan, kekuatan untuk Untuk ngomong tentang Yesus. Jadi pagi ini pun kalau saya bisa bilang saya bisa bicara tentang kebenaran firman Tuhan hari ini, bukan karena saya mampu, bukan karena saya bisa. Saya itu nggak sekolah. Saya cuman saya cuman baca, saya cuman renungkan. Habis itu saya percaya di situ Roh Kudus kasih pengertian buat saya. Di situ Roh Kudus tuntun saya. Di situ Roh Kudus pimpin saya sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Terlepas maksudnya dengan kosakata atau dengan kata-kata yang sederhana, tapi saya percaya di situ Roh Kudus yang bekerja, Bapak sekalian. Nah, jadi itu luar biasanya. Jadi Roh Kudus bukan cuman hanya Roh Kudus itu bekerja untuk supaya kita mengenal Bapa, tahu siapa Tuhan, memahami. Yang kedua, Roh Kudus kasih kita kekuatan, kesanggupan untuk untuk memberitakan Injil. Itu luar biasa banget ya. Kuasa yang ketiga yang ingin saya sampaikan ini, kuasa kekuatan, kuasa, kesanggupan untuk untuk melakukan mukjizat. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan heran. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bisa menyembuh ketika dia tumpang tangani orang yang sakit sembuh. Ketika dia usir setan kabur. Jangan kaget, jangan heran Bapak Ibu sekalian. Karena itu memang kuasa Roh Kudus. Karena saya percaya ketika seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang hidupnya ada Roh Kudus, yang dikuasai Roh Kudus, maka dia punya kuasa itu untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk melakukan mukjizat-mukjizat lain, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bicara karunia di sini, tapi saya percaya di situ ada di situ Roh Kudus kasih kekuatan buat kita. Kita juga tahu kan, Bapak Ibu sekalian. Waktu Petrus selesai di khotbah, dia kan didatangin orang kan tuh. Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang kupunyai, apa yang kupunyai kuberikan padamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, Petrus nggak bisa melakukan seperti itu. Nggak bisa. Tapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia antusias memberitakan Injil, dia begitu semangat memberitakan Injil, pikirannya terbuka, rohnya terbuka tentang siapa Yesus. Selanjutnya dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia tumpang tangan orang dalam nama Yesus, dia usir setan dalam nama Yesus, kabur setan, orang sembuh. Itu kekuatan juga yang diberikan Roh Kudus. Jadi kalau ada hamba Tuhan, sekali lagi saya mau bilang, yang bisa mengusir setan, yang bisa menyembuhkan orang sakit, itu bukan karena hamba Tuhannya, bukan karena sayanya, tapi karena ada kuasa dari Roh Kudus yang bekerja melalui orang tersebut. Sehingga terjadilah mukjizat, sehingga terjadilah keajaiban-keajaiban, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga tahu cerita-cerita lain kan, Petrus bayangannya menyembuhkan orang sakit loh. Paulus sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Dan hari-hari ini kita juga pernah dengar, pernah lihat kan, berapa banyak hamba Tuhan
yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dia itu banyak menyembuhkan orang sakit. Waktu zaman Pak Alek aja kan begitu kan, Bapak Ibu sekalian, dia tahu, dia ngerti itu semua itu kenapa? Karena dari Roh Kudus. Bukan karena orangnya, bukan karena sayanya, tapi karena Roh Kudus. Dan di titik ini saya mau bilang luar biasa banget. Karya Roh Kudus itu, pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Gitu Bapak sekalian. Itu poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Poin selanjutnya yang keempat, yang terakhir saya mau bilang begini. Ini yang lebih penting lagi. Jadi kuasa Roh Kudus itu ketika kita bekerja dalam hidup kita, pertama kita punya pengerti sehingga kita mulai mengerti, memahami siapa Tuhan. Kedua, kita punya keberanian, punya antusias untuk memberitakan Injil. Yang ketiga apa? Kita punya kuasa untuk mengadakan mujizat demi mujizat demi mujizat, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, yang keempat, yang ingin saya bagikan, kuasa Roh Kudus apa? Ketika kita di situ kita punya kemampuan, kekuatan untuk apa? Untuk menderita bagi Yesus. Untuk sangkal diri, untuk pikul salib. Saya mau bilang begini. Waktu kita terima Yesus, waktu kita percaya Yesus, ya hidup kita aman dalam perlindungannya. Ya, saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Betul. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, iblis juga nggak senang. Iblis nggak senang. Dia bisa pakai tuh orang-orang sekitar kita. Dia bisa pakai sekeliling kita. Untuk apa? Untuk memproses kita. Untuk memproses kita, untuk, kalau orang bilang, untuk menguji atau mencobai kita. Kalau saya lebih suka kata diproses ya. Untuk memproses kita. Di situ mungkin saja ketika kita mulai menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang baik-baik, kita mulai rajin ke gereja, kita mulai antusias bicara tentang Tuhan, terus banyak orang yang mulai membicarakan kita. Bahkan kita bisa saja, Bapak Ibu sekalian, tidak ditolak, dicaci maki, dihina, bahkan mungkin dikecilkan. Kita dengar ya, berapa banyak kesaksian ketika mereka mulai percaya Yesus, mereka mulai ikut Yesus, tapi ada keluarga mereka yang menolak mereka gitu kan. Ada sahabat-sahabat mereka yang menolak mereka. Bahkan kita dikatain, udahlah jangan sok munafik lah, jangan sok kudus, sok suci gitu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau bilang, Bapak Ibu sekalian, ketika itu jujur kalau orang-orang dengar pasti pahit banget kan. Waduh, kita dihina, kita dicaci, dimaki, tidak dihargai, kita tidak diterima, mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, itu pahit buat kita sepertinya. Tapi saya mau bilang begini, ketika kita bisa lewat semua itu, ketika kita dicaci, dimaki, ketika kita mungkin ditolak, ketika kita mungkin dikecilkan, dikucilkan, dan ketika kita bisa lewatin itu dan kita bisa berkata seperti ini, Tuhan yang tahu isi hati saya, kita hadapi mereka dengan tersenyum, kita bahkan bisa bilang kepada mereka, Tuhan ampunilah mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya, Bapak Ibu sekalian, itu bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dia yang kasih kekuatan, dia yang kasih kemampuan buat kita, untuk apa? Untuk bisa lewatin itu. Karena saya mau bilang begini, siapa yang kuat? Ketika dicaci, dimaki, terus diperlakukan tidak adil gitu. Siapa yang bisa, siapa yang sanggup? Daging kita, saya mau bilang pasti menjerit one day. One day daging kita pasti menjerit. Kita nggak suka digituin. Tapi saya percaya di situ Roh Kudus bilang apa sama kita? Ayo sabar. Ayo pikul salib. Ayo sangkal diri. Percayalah gitu kan. Tuhan akan beri kekuatan buat kita. Itu ayat-ayat firman Tuhan itu saya percaya itu ditulis pengilhaman Roh Kudus ya. Dan di situ memberi kita kekuatan, itu kekuatan dari Roh Kudus yang datang, yang memberi kita kekuatan sehingga kita bisa ngelewatin semua itu. Saya teringat satu kisah Stefanus, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu kan kisah Stefanus itu dalam Kisah Para Rasul 6-7 kalau nggak salah kan. Dia dibawa, dia diperhadapkan di Mahkamah Agung, dia dijas gitu kan. Wah, dijas, dikata-katain bla 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 bla. Tapi Stefanus dengan tenang, dia penuh Roh Kudus di situ. Dia dengan tenang seperti itu. Bahkan di terakhir waktu dia dirajam batu, disambitin batu, dia cuma bilang apa? Tuhan ampunilah mereka. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampuni mereka. Saya mau bilang saya merinding, kalau bukan karena Roh Kudus itu nggak bisa. Nggak akan ada yang bisa sanggup menghadapi penghinaan, tantangan seperti itu, problem sih nggak ada yang sanggup.
Dan kita juga tahu Paulus, Bapak Ibu sekalian, Petrus kita juga tahu kan, Paulus lebih sadis lagi, di penjara, karam kapal, nggak makan, apalagi, penderitaan Paulus tuh lebih parah lagi, karena memang Tuhan bilang kan, ketika Tuhan pilih Paulus, Tuhan juga bilang sama si Ananias, Paulus ini Tuhan akan memperlihatkan penderitaan. Nah, Paulus itu menderitanya tuh gawat banget. Tapi saya mau bilang, Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus bisa lewati itu semua itu kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Bahkan kita tahu Paulus itu iblis itu, utusan iblis itu mengocok dia gitu kan, mencobai dia, bahasanya kayak gitu kan, sampai 3 kali. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia-Ku. Saya percaya itu Roh Kudus yang ngomong sama Paulus. Paulus bisa tulis seperti itu. Saya percaya itu Roh Kudus yang ingetin dia. Kalau bukan Roh Kudus, Paulus juga nggak kuat. Paulus nggak sanggup, Bapak Ibu, untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, pagi ini saya mau bilang begini, Bapak Ibu. Pagi ini saya mau bilang seperti ini. Karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang begini, pagi ini kita sudah belajar tentang mungkin banyak lagi ya tentang apa yang bisa Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Saya nggak panjangkan, tapi saya mau bilang begini, yang nomor satu yang harus kita pahami begini, Bapak Ibu. Mari izinkan dulu Roh Kudus turun dalam hidup kita. Kenapa saya konsen di kata ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena jangan sampai kita hanya klaim-klaim tentang kuasa Roh Kudus, tentang power Roh Kudus, tapi kita nggak ngerti. Yang harus kita ingat, yang harus kita mengerti di sini, mari izinkan itu Roh Kudus tinggal dulu dalam hidup kita, bergerak dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus tinggal bergerak dan menguasai hidup kita, itu yang disebut akhirnya dipimpin Roh Kudus, dan itu yang bahkan saya bilang itu penyerahan total. Saya percaya di situ ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah, itu Roh kuasa itu baru terjadi setelah itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, pagi ini kesimpulannya yang ingin saya sampaikan begini, Bapak Ibu, kesimpulannya. Kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita saat kita izinkan Roh Kudus untuk tinggal, bergerak, dan menguasai hidup kita. Dan dengan kuasa itu, kita bisa tahu siapa Tuhan, bisa paham siapa Tuhan, bisa kenal siapa Tuhan, bahkan dengan kuasa itu kita bisa memberitakan Injil kepada banyak orang. Karena itu memang tugas kita. Dengan kuasa itu kita bisa mengadakan banyak mukjizat, Bapak Ibu sekalian. Dan dengan kuasa itu kita bisa sanggup menderita bagi Kristus. Menderita ketika kita mulai memberitakan Injil. Menderita ketika kita mulai ditolak. Tapi dengan kuasa itu kita sanggup melewatinya. Nah, pagi ini renungan saya berhenti sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya, mari kita mulai kembali merenungkan tentang sudahkah Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita. Mari kita renungkan itu, Bapak Ibu sekalian. Ketika kenapa saya ulang-ulang ini? Menurut saya ini penting banget gitu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ulang-ulang terus? Karena ini penting banget. Itu yang harus kita pahami. Mari izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, bergerak dalam hidup kita, dan menguasai hidup kita. Penting banget. Dengan demikian sampai bahkan bahasa saya ya, di titik ujung terakhirnya, maka Tuhan akan bilang begini, inilah hambaku yang setia, inilah hambaku yang kukasih itu, Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak kesanggup di situ. Saya selesai, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup, mari kita pejamkan mata kita mau berdoa, kita mau berdoa sekali lagi. Segala puji, hormat, dan syukur hamba naikkan buat Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, hamba berhenti berbicara, hamba selesai berbicara dengan segala keterbatasan hamba, dengan segala kekurangan kelemahan hamba. Tapi pagi ini hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang meteraikan apa yang menjadi isi firman-Mu pagi ini, apa yang menjadi pesan-Mu pagi ini. Bahwasannya pagi ini kami mau berkata, kami mau izinkan Roh Kudus untuk tinggal, bergerak, Dia menguasai hidup kami. Pagi ini kami mau ingin berkata, Roh Kudus mari masuk dalam hidup kami. Mari Roh Kudus ambil alih hidup kami. Mari Roh Kudus kuasa hidup kami, karena kami tahu, kami paham, kami mengerti, tanpa campur tangan Roh Kudus, tanpa Roh Kudus yang menguasai hidup kami, tanpa Roh Kudus yang membimbing menuntun hidup kami nggak bisa apa-apa. Pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kami. Roh Kudus untuk tinggal, untuk makan bersama-sama dengan kami, sehidangan dengan kami, karena itu yang kami inginkan. Ampuni kami selama ini kalau kami mulai menutup diri kami, kalau kami menolak Engkau Roh Kudus, ampuni kami.
ampuni kami. Dan pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu tentang bagaimana kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup kami. Meteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi kekuatan buat kami, menjadi pengertian buat kami, dan di hari-hari ke depan kami bisa menjadi benar-benar tambah mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi meteraikan firman-Mu, pesan-Mu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar ini menjadi rema dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Segala puji hormat dan syukur hamba persembahkan hanya kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, thank you Bu Indri. Sekian dari saya.